Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani, NPM 2021503125, semester 2 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang IT governance. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya. Pada dasarnya, IT governance adalah suatu kebijakan penggunaan teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dilansir dari IT Governance UK bahwa IT governance adalah unsur tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen teknologi informasi secara keseluruhan. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa tata kelola IT adalah kumpulan kebijakan, proses, atau aktivitas dan prosedur untuk mendukung pengoperasian TI agar hasilnya itu sejalan dengan strategi bisnis atau strategi organisasi tersebut. Kemudian, siapa sih penanggung jawab tata kelola IT itu? Nah, menurut definisi IT Governance Institute menjelaskan bahwa tata kelola IT merupakan tanggung jawab dari manajemen eksekutif atau direksi dan merupakan bagian dari enterprise governance. Nah, mungkin teman-teman ada yang kurang tahu tentang apa itu manajemen eksekutif. Saya jelaskan, manajemen eksekutif adalah kelengkapan organisasi atau perusahaan yang secara permanen melaksanakan fungsi administrasi dan operasional secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian, tata kelola IT itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah value delivery. Value delivery ini berfokus untuk memastikan bahwa TI telah memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi serta berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya. Kemudian yang kedua itu ada strategic alignment. Berbeda dengan value delivery, strategic alignment itu cenderung berfokus untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dan IT itu saling berkaitan satu sama lain. Dalam artian lain, fokus ini itu bergerak untuk menyelaraskan antara operasi teknologi informasi dengan operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada performance management. Pada performance management itu bertujuan untuk menjalankan dan memonitor implementasi strategi. Performance management ini lebih berfokus kepada mengamati kinerja proses, penyelesaian proyek, dan penggunaan sumber daya. Yang keempat itu ada research management. Dalam fokus ini, perusahaan itu lebih mengarah kepada pengelolaan sumber daya teknologi informasi yang kritis dengan melakukan investasi optimal. Hal tersebut diantaranya dengan aplikasi informasi, infrastruktur, dan lain-lainnya. Yang kelima ini ada risk management. Fokus yang terakhir ini bisa dibilang sangat penting dan cukup luas, teman-teman. Dalam hal ini, perusahaan itu harus fokus untuk memahami transparansi yang signifikan dari risiko yang ada, serta menanamkan tanggung jawab manajemen risiko ke dalam masing-masing tim tersebut. Kemudian, apa sih pentingnya IT governance dalam perusahaan? Pentingnya yang seperti apa? Yang pertama,
itu untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Dalam bisnis, mendapatkan kepercayaan dari klien atau pelanggan itu tentu bukanlah satu hal yang sulit. Namun dilansir dari project manager, ketika perusahaan itu sudah memutuskan untuk mengambil kebijakan untuk menerapkan rencana tata kelola IT tersebut, secara tidak langsung perusahaan itu telah memberikan jaminan kepada pelanggan atau klien tersebut. Nah, hal ini tentu dapat membantu meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Yang kedua itu adalah mengontrol risiko. Risiko bisnis itu datang silih berganti, termasuk dalam bidang informasi dan teknologi. Dengan menerapkan IT governance, perusahaan itu dapat mengatur risiko dengan baik, teman-teman. Sebab perusahaan itu dapat melacak dengan cepat risiko yang terjadi di lingkungan teknologi dan informasi, lalu dapat diselesaikan secara langsung. Kemudian yang ketiga itu dapat meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan di depan, seperti yang sebelumnya saya jelaskan di awal, bahwa IT governance itu bertujuan untuk mengatur sistem tata kelola IT di dalam perusahaan, termasuk menyelaraskan departemen IT dengan tujuan bisnis. Dengan begitu, teman-teman, orang-orang di dalam departemen IT itu dapat berfokus ke proyek lain serta mengambil peluang-peluang yang ada. Kemudian selanjutnya itu adalah tujuan IT governance. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk membuat teknologi dan strategi perusahaan itu menjadi selaras serta membuat keuntungan dari penerapan IT governance menjadi nyata di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu, perusahaan itu dapat mengambil peluang bisnis dan keuntungan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap sumber daya teknologi informasi. Yang keempat adalah untuk manajemen risiko teknologi informasi yang tepat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah peranan IT dalam pengembangan bisnis. Di sini saya itu merangkainya dalam 5 peranan. Yang pertama adalah menghadirkan peluang munculnya potensi bisnis baru. Nah, jika dulunya penjualan dan promosi produk perusahaan itu dilakukan secara komersial, kalau sekarang itu kita itu bisa melakukannya dengan memanfaatkan teknologi IT yang hal tersebut itu bisa kita lakukan lebih praktis dan efektif dengan memanfaatkan koneksi jaringan yang tersedia. Kemudian yang kedua itu dapat untuk mempermudah proses pemantauan karyawan perusahaan. Nah, pemanfaatan teknologi berbasis IT itu untuk pengembangan bisnis adalah bisa mempermudah proses komunikasi dan juga monitoring terhadap kinerja dan status karyawan. Berbekal dengan adanya teknologi informasi yang mumpuni, maka kita itu bisa melakukan komunikasi antar divisi dan antar karyawan secara lebih praktis dan juga lebih mudah. Yang ketiga itu berpotensi menekan pengeluaran biaya operasional perusahaan. Dengan kehadiran teknologi informasi itu memberikan angin cukup segar bagi para pemilik kendaraan. Kenapa? Pasalnya, teknologi tersebut berpotensi untuk bisa mengurangi pengeluaran biaya operasional yang dilakukan oleh perusahaan.
Pengurangan biaya produksi tersebut antara lain dikarenakan adanya penggunaan tenaga mesin yang teroptimal oleh teknologi IT, sehingga dapat mengurangi jumlah karyawan yang manual. Yang keempat itu teman-teman, yaitu untuk membantu mempercepat proses komunikasi. Yang keempat itu teman-teman, membantu mempercepat proses komunikasi dalam perusahaan. Nah, berbekal dengan adanya teknologi IT, maka perusahaan itu kita itu bisa terhubung ke jaringan internet yang lebih cepat. Dengan demikian kita itu bisa melakukan proses komunikasi secara lebih lancar dan baik itu dalam ranah internal perusahaan maupun juga eksternal perusahaan. Yang kelima itu data bisnis itu bisa menjadi lebih terorganisir. Berbicara tentang bisnis, pada umumnya kita itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya keberadaan data-data penunjang di dalamnya. Data itu memainkan hal yang sangat penting teman-teman dan signifikan karena bisa menentukan langkah perusahaan bisnis tersebut ke depannya. Dengan memanfaatkan keberadaan teknologi IT yang mumpuni, maka kita itu bisa mengatur dan mengelola data-data perusahaan itu secara lebih aman. Begitu kiranya. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya.